Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizky Febrianto, NPM 2017 4350177, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi manajemen data perpustakaan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Manajemen Data Perpustakaan pada SMP Pelita Ciri berbasis Java NetBeans. Oke, untuk menggunakan aplikasinya, kita harus menghidupkan SAM terlebih dahulu. Kita klik Apache, kita klik Start Apache dan MySQL. Jika sudah hijau seperti ini, berarti bisa digunakan. Lalu selanjutnya adalah di sini aplikasi saya sudah saya jadikan menjadi format exe. Untuk menjalankan aplikasinya, kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul tampilan login untuk petugas perpustakaan. Untuk masuk ke dalam menu utama aplikasi manajemen data perpustakaan, kita harus login terlebih dahulu. Kita isikan username dan passwordnya. Klik tombol masuk. Nah, di sini adalah menu utama dari aplikasi manajemen data perpustakaan SMP Pelita Ciri. Di sini ada informasi mengenai petugas siapa yang login, nama petugas siapa yang login. Lalu di sini ada 5 menu, yaitu data anggota, data kunjungan, data buku, data peminjaman buku, data pengembalian buku, serta ada menu data petugas dan rekap laporan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menu data anggota. Pada menu data anggota, di sini petugas perpustakaan bisa menyimpan, menghapus, mengubah, dan mencetak kartu anggota. Untuk menginput data anggota, kita terlebih dahulu mengisi data yang diperlukan. Untuk kode anggota ini sudah otomatis terisi. Kode anggota itu mengikuti dengan kode anggota sebelumnya. Jika kode anggota sebelumnya itu 2021-0010, maka kode anggota selanjutnya adalah 2021-0011. Kita isikan datanya terlebih dahulu. Ketika data yang ingin diinput sudah lengkap, kita klik tombol simpan untuk menyimpan data. Data lalu tersimpan dan muncul ke dalam tabel. Untuk menambah data anggota baru, kita klik tambah baru. Maka di sini kode anggotanya otomatis berubah menjadi 2021-0012. Untuk mengubah data anggota, kita pilih terlebih dahulu data anggota yang kita ubah. Caranya dengan cara mengklik data pada tabel data anggota, atau mencarinya terlebih dahulu dengan mengetikkan kode anggota pada kolom pencarian. Klik tombol cari. Nah, misalkan kita ingin mengubah data maka kita mengubah data Bagus Rizky yang tadi kita input. Kita ingin mengubah kelasnya menjadi kelas 8B. Maka ketika data sudah diubah, kita klik tombol ubah. Maka data Bagus Rizky Febrianto sudah berubah menjadi kelasnya menjadi 8B yang sebelumnya itu 8A. Lalu untuk menghapus data anggota, kita bisa memilih datanya terlebih dahulu di tabel data anggota atau mencarinya. Untuk menghapus, kita mengetikkan kode anggota di kolom pencarian, lalu klik cari, kita klik
Nah, lalu kita klik tombol hapus. Maka data anggota akan terhapus. Lalu untuk cetak kartu, kita memilih data anggotanya terlebih dahulu. Kita dapat mencarinya dengan mengetikkan kode anggota di kolom pencarian. Kita cari, kita klik datanya, lalu kita klik tombol cetak kartu. Maka ini adalah output dari cetak kartu anggota perpustakaan. Lalu selanjutnya adalah menu data kunjungan. Menu data kunjungan ini berfungsi untuk mendata anggota yang berkunjung ke perpustakaan. Untuk mengisi data kunjungan ini, kita terlebih dahulu mengisi kode kunjungan. Kode kunjungan ini sudah otomatis terisi dari sistem mengikuti data sebelumnya. Jadi jika kode kunjungannya KJ0016 sebelumnya, selanjutnya adalah berarti kode kunjungannya KJ0017. Untuk memilih data anggota, kita klik pilih data anggota di sini, tombol. Lalu kita bisa pilih di tabel data anggotanya, atau kita bisa mencarinya terlebih dahulu dengan mengetikkan kode anggota di kotak pencaharian. Kita klik tombol cari, kita klik datanya, maka akan terisi pada form penginputan data kunjungan. Di sini tanggal kunjungan sudah otomatis, jadi menunjukkan hari ini, waktu juga otomatis secara real time. Ketika data semua sudah lengkap, maka kita klik tombol simpan. Maka data sudah tersimpan. Lalu untuk mencari data kunjungan, kita bisa mengetikkan kode kunjungan pada kolom pencarian. Maka maka data kunjungan yang kita cari akan muncul. Untuk menuju ke menu utama, kita klik tombol menu utama di sini. Selanjutnya adalah menu data buku. Menu data buku ini berfungsi untuk menyimpan, menghapus, atau mengubah data buku pada perpustakaan. Untuk menginput data buku, kita mengisikan judul buku karena kode buku sudah terisi otomatis. Jadi, data sebelumnya adalah kode buku K0010, maka kode buku selanjutnya adalah K0011. Kita isikan datanya terlebih dahulu. Ketika data sudah lengkap, kita klik tombol simpan untuk menyimpan data buku. Nah, lalu data buku tersimpan dan muncul ke dalam tabel, dan kode buku berubah untuk input yang barunya, yaitu K0012. Untuk mengubah data buku, kita bisa memilih data pada tabel buku atau mencarinya terlebih dahulu dengan mengetikkan kode buku di kolom pencarian. Kita pilih. Nah, lalu kita ubah misalkan jumlah stoknya menjadi 30. Klik tombol ubah. Nah, maka stok akan berubah menjadi 30. Nah, untuk menghapus datanya, kita bisa memilih datanya terlebih dahulu pada tabel atau mencarinya terlebih dahulu pada kolom pencarian. Jadi misalkan kita ingin menghapus data ini, kita klik tombol hapus, maka data berhasil dihapus. Selanjutnya adalah untuk tombol bersihkan, fungsinya untuk membersihkan from input pada data buku. Selanjutnya adalah menu peminjaman buku. Nah, pada menu peminjaman buku kali ini
kita harus mengisi kode peminjaman terlebih dahulu. Nah, kode peminjaman ini sudah otomatis terisi dari data sebelumnya. Jadi misalkan kode peminjaman sebelumnya itu PJ0018, maka kode peminjaman selanjutnya adalah PJ0019 dan ini terisi otomatis. Lalu selanjutnya adalah memilih data anggota. Kita tinggal mengklik tombol pilih data anggota. Lalu kita bisa pilih data anggota pada dalam tabel ataupun mencarinya terlebih dahulu dengan mengetikkan kode anggota pada kolom pencarian. Nah, untuk peminjaman ini anggota perpustakaan hanya diberi kuota peminjaman sebanyak 2 buku. Nah, jadi di sini jika kita cari, misalkan kita klik, nanti kuota peminjaman buku ini akan berkurang jika anggota perpustakaan meminjam buku. Jika meminjam bukunya hanya 1, maka kuota peminjaman akan berkurang 1. Nah, kuota peminjaman ini juga akan kembali jika anggota perpustakaan mengembalikan buku. Kita coba. Nah, selanjutnya adalah memilih buku yang akan dipinjam. Di sini kita bisa memilih buku pada tabel buku atau mencarinya terlebih dahulu pada kolom pencarian dengan mengetikkan kode buku. Misal kita ingin meminjam buku dengan kode K007, cari, kita klik, maka data buku akan muncul di from input. Nah, untuk tanggal peminjaman ini adalah tanggal hari ini, dan untuk tanggal jatuh tempo ini sudah otomatis terisi dari sistem menghitung dari 7 hari dari tanggal peminjaman buku. Nah, untuk stok buku, ketika kita klik masukkan ke keranjang, maka nanti akan otomatis berkurang. Kita klik. Nah, maka stok buku K007 tadi menjadi 2, sebelumnya kan 3. Nah, kita mencoba meminjam 1 buku lagi. Kita klik masuk ke keranjang, maka otomatis stok buku akan berkurang. Nah, jika tidak jadi meminjam salah satu buku, kita bisa menghapusnya dengan mengklik terlebih dahulu di keranjang peminjaman. Nah, nantinya kita klik tombol hapus, maka stok buku akan kembali menjadi 5 di sini. Nah, kita pinjam. Lalu ketika data semua udah terinput, kita klik cetak. Nah, ini adalah struk bukti peminjaman buku. Di sini nama petugas perpustakaannya diisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan petugas yang login ke dalam aplikasi. Lalu ketika sudah dicetak, klik tombol simpan. Nah, maka di sini otomatis kode peminjaman akan berubah lagi secara otomatis dengan PJ0020. Nah, lalu bagaimana dengan kuota peminjaman? Kita lihat di sini bahwa kuota peminjaman Aira itu sudah habis karena sudah meminjam dari 2 buku. Jika ingin meminjam lagi tidak bisa. Sini ada notifikasinya sedang dalam masa peminjaman dan kuota peminjam buku telah habis. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke menu pengembalian buku. Nah, untuk pengembalian buku, kode pengembalian buku diisi secara otomatis oleh sistem. Jika kode pengembalian bukunya sebelumnya adalah PN0016, maka selanjutnya adalah PN0017. Di sini kita harus mengisi from pengembalian buku terlebih dahulu dengan cara mencari data peminjaman buku. Kita bisa memilih data peminjam buku dengan mengklik tabel data peminjaman atau mencarinya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan kode peminjaman pada kolom pencaharian. Nah, di sini kita pilih datanya. Nah, untuk tanggal kembali itu adalah tanggal hari ini. Lalu denda
dihitung secara otomatis oleh sistem, dan keterangannya adalah tidak telah karena tidak ada keterlambatan pengembalian. Nah, untuk dendanya, jika melewati jatuh tempo, 1 harinya akan dikenakan denda sebesar Rp2.000. Sementara untuk buku hilang itu dikenakan denda sebanyak Rp150.000. Untuk mengembalikan buku, kita klik tombol kembalikan buku. Nah, nanti otomatis stok buku dengan kode buku K007 itu akan bertambah. Kita lihat dulu stok buku K007. Stok buku K007 adalah 2. Jika kita kembalikan yang tadi PJ, kita kembalikan buku. Lalu jika kita ingin mengembalikan buku lagi, Aira ingin mengembalikan buku lagi tetapi kondisinya bukunya hilang, maka kita tinggal klik tombol buku hilang ini. Maka di sini ada keterangan buku hilang dikenakan denda sebesar Rp150.000 dan sistem sudah menentukan bahwa dendanya adalah Rp150.000 dan keterangannya hilang. Jika sudah, kita klik cetak. Maka di sini adalah bukti pengembalian dan denda buku. Di sini kita lihat bahwa denda yang dibayarkan adalah totalnya Rp150.000 karena kode buku K006 ini hilang ya. Kalau sudah klik simpan, nah kita bisa melihat tadi stok buku K007 ya, jadi bertambah. Tadinya 2 menjadi 3, sementara buku yang hilang stoknya tidak bertambah. Lanjut, jika kondisinya telat, di sini saya sudah membuat data peminjam buku di tanggal 15 Juli. Kita klik. Nah, di sini dendanya terbilang 4.000 dikarenakan waktu jatuh temponya itu adalah tanggal 22, sementara tanggal pengembaliannya tanggal 24. Jadi ada 2 hari keterlambatan. Jadi sistem secara otomatis menghitung dendanya. Jadi 2 dikali 2.000 itu 4.000 dengan keterangan telat. Kita klik kembalikan buku. Kita cetak. Nah, maka kita lihat di sini tertera dendanya adalah Rp4.000. Kita klik simpan. Untuk kembali ke menu utama, kita klik menu utama. Selanjutnya kita ke menu data petugas dan rekap laporan. Data petugas dan rekap laporan ini kita bisa klik tombol biru di sini. Nah, di sini ada menu data petugas dan rekap laporan. Kita ke data petugas terlebih dahulu. Nah, di sini data petugas kita bisa dapat menambah data petugas. Kode petugas diisi secara otomatis oleh sistem mengikuti dengan kode petugas sebelumnya. Jadi jika kode petugas sebelumnya itu P009, maka selanjutnya adalah P0010. Kita isi username-nya dengan password. Nah, untuk status ini ada aktif dan tidak aktif. Jika statusnya aktif, maka petugas bisa login ke dalam aplikasi. Jika statusnya tidak aktif, maka petugas tidak dapat login ke dalam aplikasi. Pertama, kita coba yang aktif terlebih dahulu. Ketika data sudah lengkap, kita klik tombol simpan. Lalu jika ingin mengubahnya, kita bisa mengklik tabel pada data petugas atau mencarinya terlebih dahulu dengan mengisikan kode petugas pada kolom pencarian. Klik cari, kita klik datanya. Misal kita ingin merubah alamatnya, kita klik ubah, maka data akan terubah. Lalu kita coba login menggunakan data petugas yang baru ini, Vida.
menu utama, kita keluar dulu, kita logout dulu, yes, kita klik username nya, kita klik masuk. Maka di sini Hafida Rahma bisa login ke dalam aplikasi karena status petugasnya aktif ya. Lalu jika kita ubah menjadi tidak aktif, kita pilih datanya Hafida, lalu klik tidak aktif, kita ubah, lalu kita keluar dan ingin login lagi. Maka di sini ada tulisannya maaf, tugas berstatus tidak aktif, jadi tidak bisa login. Kita masuk kembali, lalu menuju ke menu rekap laporan. Nah, pada menu rekap laporan ini kita bisa mencetak berbagai macam laporan ya, seperti rekap laporan kunjungan, rekap data buku, rekap peminjaman, rekap pengembalian dan denda, dan rekap anggota. Di sini kita cetak terlebih dahulu yaitu rekap kunjungan. Nah, rekap kunjungan ini kita bisa cetak sesuai dengan tanggal yang kita mau. Misal, kita mencetak dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 24. Klik tombol cetak di sini. Maka data kunjungan yang tercetak adalah dari tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli. Lalu jika ingin kita mencetak hanya tanggal 23 Juli saja, kita klik cetak. Maka yang tercetak hanya tanggal 23 Juli saja. Lalu selanjutnya adalah rekap data buku. Rekap data buku ini kita cetak secara keseluruhan. Kita klik tombol cetak, maka data buku akan tercetak seluruhnya. Selanjutnya adalah rekap peminjaman. Nah, rekap peminjaman ini kita bisa mencetak laporannya sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Misal kita ingin mencetak dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 24. Klik tombol cetak, maka yang tercetak adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 24 Juli. Sini ada 3 lembar sampai tanggal 24 Juli. Lalu jika kita ingin mencetak dari tanggal 1 sampai tanggal 3 saja, kita klik tombol cetak. Maka yang keluar adalah data peminjaman pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli saja. Lalu selanjutnya adalah rekap pengembalian dan denda. Nah, rekap pengembalian denda juga di sini bisa kita cetak sesuai tanggal yang kita inginkan. Misal kita ingin mencetak dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 24 Juli. Kita klik cetak. Maka kita lihat di sini data yang tercetak adalah data pengembalian buku dan denda pada tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli. Sini ada 4 lembar. Ini sini tanggal 24 Juli. Lalu jika kita ingin mencetak dari tanggal 3 sampai tanggal 9 saja, maka di sini tercetak datanya hanya dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juli saja. Ini selanjutnya adalah rekap anggota. Nah, rekap anggota ini mencetak seluruh data anggota. Kita tinggal klik tombol cetak. Maka kita lihat di sini data anggota akan tercetak semua. Ada 2 lembar. Untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol menu utama di sini. Lalu untuk melihat tentang aplikasi, kita klik tombol tentang aplikasi di sini. Nah, di sini berisi tentang informasi tentang aplikasi manajemen data perpustakaan SMP Pelita Atsiri. Untuk kembali ke menu utama, kita klik tombol menu utama. Nah, kita akan kembali ke menu utama.
Sekian demo program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.